Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fadil Sidik. Di sini saya akan membaca, memaknai, dan menganalisis Nahwu Shorof Muqaddimah Kitab Fathul Qarib part 3. Jadi, langsung saja kita ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu, memuji siapa saya kepada Allah. An wafaqa, semoga memberi taufik siapa Allah, man kepada orang. Arada, yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari hamba-hambanya Allah. Ittafaqquhi, untuk memahami, fid dini tentang agama. Ala wafqi muradihi, sesuai kehendak Allah. Langsung saja kita bahas satu persatu dari lafaz yang telah dibacakan tadi. Yang pertama dari lafaz ahmadu. Di sini lafaz ahmadu berbentuk fi'il mudhari dan di sini dibaca rofa karena lafaz ahmadu tidak diawali dengan amil nasab ataupun amil jazm. Amil nasab sendiri menurut pendapat yang paling masyhur dan yang paling kuat itu ada 4, yaitu an, lan, izan, dan kai. Tapi di kitab Ajurumiyah itu ada 10. Tapi yang 10 ini tidak begitu dipakai. Jadi yang lebih dipakai itu yang 4 tadi. Adapun yang amil jazm itu ada 18 di dalam kitab Ajurumiyah. Nah, amil jazm juga di dalam kitab Ajurumiyah itu dibagi menjadi 2. Ada amil jazm yang menjazmkan 1 fiil, ada juga amil jazm yang menjazmkan 2 fiil. Nah, di sini kan kalimat fiil mudhari, otomatis setelah fiil itu membutuhkan fa'il. Untuk fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir yang tersimpan pada lafaz ahmadu. Jadi takdirnya ana, seperti itu. Nah, lafaz ahmadu di sini sudah berbentuk jumlah fi'liyah. Jadi ketika ada kalimat yang berbentuk fi'il, itu kalian jangan nafikan dhamir mustatir karena dhamir mustatir itu juga harus diperhatikan juga. Seperti itu. Nah, berhubung di sini lafaz ahmadu itu merupakan fiil yang muta'ad, maka membutuhkan yang namanya maf'ul bih. Jadi, fiil itu ada 2. Ada fiil yang lazim, ada fiil yang muta'ad. Fiil lazim itu fiil yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya seperti fariha, qaroha, nadzofa. Itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu yang fiil lazim. Kemudian yang kedua itu adalah fi'il yang muta'ad. Fi'il yang muta'ad itu fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Contohnya seperti ini, hamida yahmadu, memuji. Tentu saja ada objek yang dipuji. Nah, di sini yang dipuji adalah hu. Hu di sini merupakan isim domir yang kembali kepada Allah. Nah, hu di sini posisinya sebagai maf'ul bih, maka dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena hu merupakan isim domir. Dan isim domir itu hukumnya mabni, seperti itu. Kemudian lafaz an wafaqa. Di sini an di sini merupakan huruf masdar. Jadi ketika kemasukan an, fiil yang jatuh setelah an itu ditakwil ke bentuk masdar. Istilahnya itu dirubah. Untuk memudahkan dimaknani. Di sini menyimpan huruf lam ya. Ini keterangan ini bisa kalian cek di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Di sini takdirnya ahmaduhu li'ajli taufiqihi subhanahu wa ta'ala. Saya memuji Allah karena Allah itu yang memberikan taufik. Seperti itu. Wafaqa kan fi'il. Untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Dhamir yang tersimpan yang kembali kepada Allah. Seperti itu. Wafaqa di sini merupakan fiil yang muta'ad atau yang membutuhkan maf'ul bih. Dan untuk maf'ul bihnya adalah man. Di sini man di sini berposisi sebagai maf'ul bih, dibaca nasab dan untuk tanda nasabnya itu dikira-kirakan. Karena di sini man itu berbentuk isim mausul dan sebagaimana kita tahu bahwa isim mausul itu hukumnya mabni. Seperti itu. Berhubung di sini menjadi isim mausul, man ini adalah isim mausul dan pasti setelah isim mausul itu ada yang namanya silah.
silah itu merupakan jumlah yang terletak setelah isim mausul. Dan di dalam silah itu pasti ada aid. Aid itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul, seperti itu. Di sini kan man, isim mausul, dan untuk silahnya atau jumlah yang terletak setelah man adalah arada. Dan pada arada ini itu ada dhamir yang kembali kepada man. Arada kan fi'il, otomatis membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan takdirnya huwa, yang mana dhamir ini kembali kepada lafaz Allah. Ini untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Untuk dhamir yang kembali ke man, ke isim mausul, itu berposisi sebagai maf'ul bih. Jadi man aradahu. Jadi hu aid itu kembalinya kepada man dan berposisi sebagai maf'ul bih. Atau arada itu ya silah dari isim mausul. Nah, untuk dhamir mustatir yang berposisi sebagai fa'il itu kembali kepada man, itu juga boleh. Jadi man seseorang, arada yang ingin, siapa man, seperti itu. Arada kan fi'il yang muta'ad, membutuhkan maf'ul bih. Untuk maf'ul bihnya itu dibuang. Untuk pembuangan maf'ul bih itu boleh seperti itu. Yang selanjutnya lafad min ibadihi. Lafad min ibadihi berposisi sebagai jar majrur. Huruf jarnya min, dan untuk majrurnya yang dijarkan itu ibadihi. Ibadihi berbentuk tarkib idofi, ibad sebagai mudhof, yang hi sebagai mudhof ilaih. Lafaz ibad merupakan jamak dari lafaz abdun, seperti itu. Dan yang selanjutnya lafaz littafaqquhi. Lafaz littafaqquhi juga sama menjadi jar majrur. Huruf jarnya li, at-tafaqquhi dibaca jar yang berposisi sebagai majrur. Di sini berhubung at-tafaqquh itu isim mufrad, maka tanda jarnya itu adalah harokat kasroh. At-tafaqquh itu sigotnya itu masdar dari lafad tafaqaha yatafaqahu, seperti itu. Yang selanjutnya lafad fiddini. Lafad fiddini juga sama, jar majrur menjadi jar majrur. Huruf jarnya fi, majrurnya yaitu lafad ad-din. Lafad ad-dini itu isim mufrad, maka tanda jarnya adalah harokat kasroh. Dan lafad fiddi ini ta'aluk pada lafad tafaqquh, seperti itu. Dan yang selanjutnya lafad ala wafqi muradihi. Ala wafqi muradihi juga sama menjadi jar majrur. Ala sebagai huruf jar, wafqi muradihi sebagai majrurnya. Wafqi muradihi di situ berbentuk tarkib idofi. Wafqi sebagai mudhof, muradi sebagai mudhof ilaih yang pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Nah, cukup sekian. Wallahu alam bishawab. Cukup sekian pembacaannya, memaknainya, dan menganalisisnya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Dan apabila video ini bermanfaat bagi teman-temanku semua, tolong di-subscribe dan di-share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.